Sebelumnya kalau menyambut itu kalau dalam bahasa Arab kan ahlan wa sahlan. Ya Ramadan, ya, ahlan wa sahlan. Apa sih artinya ahlan wa sahlan itu? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Yang paling penting adalah nikmat kita masih berislam, nikmat iman yang ada dalam hati kita, nikmat menjalankan sunnah-sunnah nabinya, juga nikmat yang lain tidak kalah pentingnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah atas takdirnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami diberi amanah untuk menyampaikan sedikit siraman rohani katanya ya, atau berbagi ilmu lah ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang akan insya Allah kita akan menjumpai sebentar lagi. Kira-kira tanggal berapa kalau di kalender itu? 21 ya? 20? Ya kira-kira lah itu ya. Yang jelas sebentar lagi. Maka sebenarnya kita sekarang masih di bulan Sya'ban ya. Artinya masih bulan-bulan apa ibarat pembersihan, tazkiyah. Ya, ketika kita menyambut sebuah tamu, kalau tamu itu tamu yang penting, maka kita sebagai tuan rumah pasti akan menyiapkan bagaimana tamu itu akan betah dan akan disambut dengan sebaik-baiknya. Pasti butuh usaha, butuh effort ya. Beda dengan tamu kalau kita anggap bukan tamu mulia, kita anggap hanya tamu biasa, maka kita hanya persiapannya ya biasa-biasa saja, tergantung sejauh mana keilmuan kita, keimanan kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita optimalkan ya di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana persiapan dalam menyambut Ramadan itu jauh-jauh hari para salaf sudah menyiapkan, sudah menyambut dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dinamakan bulan suci. Ya artinya Allah pasti tidak akan ridho kalau bulan Ramadan itu dipenuhi dengan hamba-hambanya yang masih kotor hatinya. Jadi seringkali pola takdir yang kita jumpai umumnya mendekati Ramadan itu pasti pada musim, istilahnya musim galau ya, musim banyak masalah gitu ya. Semua rata itu memang sudah menjadi sunatullah, takdir Allah, di mana Allah sedang mempersiapkan hambanya sebenarnya situ. Supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan itu benar-benar sudah bersih. Diharapkan seperti itu dengan ujian-ujian yang ada, entah itu harta, entah itu pokoknya ada aja yang membuat hati kita sedih. Meskipun dia banyak uang, banyak harta, tapi ada sesuatu yang membuat dia hatinya itu tidak nyaman. Semua merasakan, ya. Dan itu sunatullah. Kita harus menyadari.
Maka jamaah sekalian di bulan Sya'ban ini, sebelumnya Rajab ya, kemudian Sya'ban, puncaknya nanti Ramadan, itu nikmat-nikmatnya. Segala sesuatu pasti dibukakan sama Allah kenikmatan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan, beliau memperbanyak puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Semampunya, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampunya. Bisa puasa Senin, Kamis, alhamdulillah, ya, dibiasakan puasa Senin, Kamis. Atau puasa Daud, ya, puasa sehari besok berbuka seperti itu. Atau puasa di hari-hari yang kita mampu untuk mengerjakannya, kita biasakan. Kemudian juga kebiasaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jauh-jauh hari menjelang sebelum masuk Ramadan, bulan Sya'ban, itu memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Quran. Ya. Jadi bukan hanya pas Ramadan saja membaca Qurannya, tapi memang sebelumnya itu sudah dibiasakan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian mengerjakan amalan-amalan sunnah apapun, banyak sekali amalan-amalan sunnah, ya. Bisa sedekah, bisa membantu, sedekah dalam bentuk apa? Bantuan, ya. Baik secara tenaga, ilmu, atau apa? Materi kalau dia punya berlebih. Apapun itu dikerjakan. Dari mulai sekarang, kalau memang sebelumnya belum, mulai sekarang harus segera dilanjutkan. Dan juga yang paling penting adalah menjauhi kesyirikan, menjauhi dosa besar, menjauhi dosa yang Allah murkai, ya. Dan juga bagaimana berusaha untuk menjauhi permusuhan, ya. Jangan mencari musuh, jangan bikin keributan di tengah masyarakat sama teman-temannya, ya. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar Ramadan itu siapa itu? Mengapa, ya? Maka kita harus mengenalnya dengan baik. Bahwasanya Ramadan itu ibarat tadi sebuah tamu yang agung, ya. Bulan mulia, kita tahu semuanya. Ya, bulan utama. Sebuah terminal checkpoint, ya. Di situ ada kurikulum pendidikan, ya. Pendidikan apa? Pendidikan takwa yang Allah siapkan tiap tahun sekali, ya. Dalam hal menambah bekal amal solih untuk akhiratnya. Allah beri kesempatan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada khusus umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberi kelebihan yang sangat luar biasa dengan kelipatan-kelipatan pahala yang luar biasa dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Meskipun umur umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih sedikit daripada umur umat-umat terdahulu. Untuk menyambut tamu mulia ini, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu persiapan. Ya, perlu persiapan. Sebelumnya kalau menyambut itu, kalau dalam bahasa Arab kan ahlan wa sahlan. Ya Ramadan, ya, ahlan wa sahlan. Apa sih artinya ahlan wa sahlan itu? Ahlan itu kan keluarga, ya. Artinya jadilah keluarga. Ya, apapun yang kita nikmati di rumah itu tamu bisa menikmati. Itu namanya ahlan. Jadi keluarga. Wa sahlan artinya mudah, ya kan? Mudah, apapun dipermudah ketika dalam bertamu. Maka ketika ahlan wa sahlan ya Ramadan, berarti kita harus menyambutnya dengan persiapan yang baik, ya, sesuai dengan tuntunan syariat. Maka yang pertama, maka kita harus merenungkan dan mengintrospeksi diri. Introspeksi diri, ya. Caranya bagaimana? Cara merenung atau introspeksi itu, ritual apa kira-kira yang akan kita lakukan, kan gitu kan? Ya.
Kalau kita telusuri di berbagai daerah, ada banyak macam-macamnya cara merepresentasikan menyambut Ramadan. Ya. Kalau di tempat saya di Solo, Boyolali itu ada, atau Jawa Tengah ya umumnya, itu ada budaya padusan ya. Tahu padusan itu apa? Ya adus. Ya, itu cara mereka mempresentasikan bagaimana mensucikan dengan padusan. Ya. Ada istilahnya kenduri dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya. Nyadran, apa saja itu ya. Namun apakah seperti itu yang harus kita lakukan? Terus milih yang mana? Kan banyak itu budaya-budaya itu. Mau ikut Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat, atau di daerah-daerah yang lain, kan banyak macam-macam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim patutnya mengikuti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang pertama adalah jamaah sekalian, paling tidak ada 7 hal. Ya, ada 7 hal bagaimana kita menyambut Ramadan. Yang pertama adalah doa. Ya, berdoa. Kita singkat dulu ya. Yang kedua adalah bergembira. Ya. Bergembira, bersukacita, ya. Dan yang ketiga adalah berazam, ya. Tekad kuat dan niat yang tulus. Niat yang tulus. Kemudian yang keempat jamaah sekalian yang dirahmati Allah adalah taubatan nasuha. Adalah bertaubat kepada Allah, taubat yang sebenar-benarnya. Dan yang kelima adalah memiliki target, memiliki perencanaan, ya. Dan yang keenam adalah ilmu, ya. Ilmu atau tentang yang berkaitan dengan fikih Ramadan, ya. Supaya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Atau menyambut tadi ya, tamu itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang paling penting di sini adalah tazkiyatun nufus. Ya. Ya, mentazkiyah diri, jiwa, hati. Karena permasalahannya ini kembali kepada hati, kebersihan hati. Hubungan dia dengan Rabbnya, manusia maupun lingkungannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah doa, ya. Maka kalau kita mempelajari bagaimana kebiasaan para salafus soleh, itu mereka sudah dari awal berdoa, ya. Berdoa untuk bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan, ya. Bahkan sejak 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi sudah jauh-jauh hari. Mereka dengan tulus berdoa karena semuanya taufik dari Allah. Ya. Doanya bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya, itu yang ma'ruf ya. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Mengapa berdoa ya jamaah sekalian? Karena tidak ada jaminan. Nggak ada yang bisa menjamin kita sekarang masih bisa sehat walafiat, tapi wallahu alam besok apakah kita masih bisa bertemu? Ya. Banyak sekali kasus seperti itu ya. Kasus yang dialami oleh, tidak usah jauh-jauh dari saudara kita ya, sanak famili kita. Baru kemarin sehat, pas mau Ramadan, qadarullah sakit, kemudian belum lama meninggal dunia. Ya sudah dipanggil sama Allah. Belum sampai Ramadan. Ya, itu musyahad ya, perkara yang sudah kita banyak saksikan. Maka kita hamba yang lemah meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meminta kemudahan,
meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita supaya bisa menyambut tamu Ramadan yang mulia ini secara maksimal melalui ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan memperbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bergembira. Ya. Jangan bersedih, ya, tapi apa? Bergembira. Jangan wah puasa lagi, nanti nggak bisa makan gitu kan? Iya. Memang seperti itu cara Allah membahagiakan hambanya. Iya. Dengan memperbanyak sabar, ya. Dengan banyak cobaan. Nanti seketika nikmat saat kita makan itu luar biasa, kita rasa syukur kita kepada Allah. Oh seperti ini, Masya Allah, nikmatnya makan gitu loh. Ya. Nikmatnya sehat, masih punya, ya, masih berfungsi alat organ kita. Seperti itu cara Allah membahagiakan hambanya itu. Bukan dengan kenikmatan, nikmat nanti futur manusia itu hambanya. Nggak mau beribadah lagi kepada Allah, nggak mau minta tolong lagi sama Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58. Katakanlah dengan fadilah Allah dan rahmatnya, keutamaan Allah dan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan itu falyafrahu, bergembiralah kalian. Maka Ramadan ini rahmat, bulan penuh rahmat. Salah satu dari rahmat Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk berbekal sebanyak-banyaknya, bertaubat sebenar-benarnya taubat. Maka kita bergembira, layaknya harusnya seorang muslim itu bergembira ketika mendatangi bulan Ramadan. Iya, bersukacita. Huwa khairum mimma yajma'un, hal itu lebih baik daripada harta benda dunia semua yang kita kumpulkan. Karena akhirat itu, bekal akhirat, ketakwaan itu lebih baik kata Allah. Ya. Dan ini adalah tanda keimanan. Tanda apa? Keimanan. Dengan apa? Indikatornya bergembira, jangan bersedih, ya. Bergembira, ya. Menyambut dengan sukacita. Kita tahu bahwasanya Ramadan tadi apa? Bulan penuh rahmat, ya. Rahmat itu kasih sayang Allah. Ya. Maghfirah, ampunan Allah terbuka lebar. Siapapun nggak memandang apa-apa luaran, ya. Semua berhak untuk bertobat. Dan di situ kita yakin bulan Ramadan itu membebaskan hamba dari api neraka. Dan di situ ada Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada pahala yang tidak terbatas, penggandaan pahala dari Allah yang tidak terbatas. Atas kesabaran dia berpuasa dan atas keikhlasan dia beribadah puasa, ya. Tanpa batas, tergantung niat dan hatinya itu. Dan tergantung keikhlasan dan tergantung mutabaah, ya. Kesesuaian dia dengan sunnah Rasul SAW atau syariat yang telah dicontohkan baginda Rasul SAW. Baginda Rasul SAW selalu memberi bisyarah, kabar gembira kepada sahabatnya di akhir Sya'ban, ya. Di mana di situ sebuah momentum meraup keutamaannya, ya. Dan ini merupakan keutamaan umat Muhammad SAW, sebagaimana kita singgung di awal. Jadi umat Muhammad itu SAW, Masya Allah, tabarakallah, punya privilege, ya, katakanlah seperti itu, lebih daripada umat sebelumnya. Dan beliau selalu memberi bisyarah kepada sahabatnya. Karena memberi bisyarah, berita kabar gembira yang disenangi oleh manusia itu merupakan perkara yang disunahkan, yang dihasung oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau menerangkan bahwasanya Ramadan telah akan mendatangi kalian, bulan penuh berkah, bulan yang Allah fardukan kalian berpuasa,
di mana langit dibuka, pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup. Dan para syaitan dibelenggu. Iya. Dan di malam itu ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka dia akan terhalangi dari kebaikan itu. Hadis riwayat Nasa'i. Kemudian poin yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tekad yang kuat dan niat yang tulus, ya. Falau shadaqullaha lakana khairan lahum, kata Allah. Ya. Falau shadaqullah, kalau mereka benar-benar imannya itu, niatnya itu, ketaatannya kepada Allah itu benar, ya, lakana khairan lahum, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Surat Muhammad ayat 21. Jadi jika mereka hambanya itu benar-benar niat kepada Allah dalam ibadah, maka itu kebaikan bagi mereka. Khairan dalam bentuk nakirah itu maksudnya berarti kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhitung. Maka ketika kita niatkan dari awal, kita tulus niatkan dari awal, maka kita ada unsur isti'anah di situ. Ya, ada mujahadah. Ada bantahan kepada orang-orang yang malas sekaligus yang berdusta. Isti'anah berarti kita sekali lagi memohon kepada Allah bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada mujahadah, kita berusaha sekuat mungkin. Ya. Dan di situ juga bantahan kepada orang-orang yang tidak ingin lalai dalam kesempatan ini yang luar biasa, atau mendustakan tentang kebaikan bulan itu. 6. Sebagaimana kisah Badui ketika dia ingin berjihad, bercita-cita ingin berperang waktu itu dengan Rasul SAW, berazam, ya, bertekad kuat dari niatnya itu pengen ikut Rasul berperang di salah satu perangnya Rasul SAW, dan ingin mati syahid. Dia ngomong sendiri sama Rasul, wahai Rasul, ya Rasulullah, uridu syahadah, aku ingin bisa mati syahid. Maka atas saksi beliau alaihissalam, beneran ternyata terbunuh itu seorang Badui dan disaksikan oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi syahadah. Ya. Artinya di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Jadi sah atau tidaknya amal itu tergantung apa? Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, dan setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Artinya besar atau kecilnya amalan itu tergantung niatnya. Pertama adalah sah atau tidaknya, yang kedua adalah besar atau kecilnya amalan itu, tergantung niat. Ketika niatnya itu kuat, tulus, maka Allah, insya Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalaninya sepenuh Ramadan dengan baik. Karena dari awal sudah niat bagus. Beda kalau dari awal udah nggak niat mau puasa, mau Ramadan, udah males. Nah ini sama Allah akan dicatat sebaliknya, waliyadzubillah. Maka kita jangan sampai niat kita tidak dibenarkan, tidak dibenahi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah taubat, ya. Saatnya pulang. Saatnya pulang, ya. Kita tahu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dosa itu, dosa maksiat apapun itu merupakan
penghalang ketaatan jamaah sekalian. Penghalang ketaatan. Karena apa? Karena dosa itu ibarat noda yang mengotori hati. Setiap dosa yang kita lakukan itu hati kita tertempel ya, noktah-noktah hitam itu. Terus dikit ya. Lama-lama tertutup itu hati, waliyadzubillah. Kalau hati sudah menghitam, tidak bisa cahaya hidayah itu masuk. Ya, cahaya Allah itu masuk tidak bisa karena hatinya itu kotor, tertutup sama itu ya, noda-noda tadi. Maka otomatis orang yang melakukan banyak dosa dan kemaksiatan, otomatis dia berat untuk melakukan ketaatan apapun itu. Pasti berat karena dosa itu menghalangi ketaatan. Indikatornya apa? Dulu sebagian salaf itu pernah mengatakan yang artinya saya kata salaf, saya terhalangi melakukan sholat malam ya, karena satu dosa yang aku lakukan ya, karena ada satu dosa yang aku lakukan. Jadi indikatornya ada sholat malam jamaah sekalian. Apa sholat malam? Lah kok sholat malam kok berat banget, kok malah kebablasan terus kan gitu kan. Udah niat itu tapi kok bablas terus ya. Nah itu perlu kita introspeksi. Mungkin ada dosa-dosa yang harus kita bersihkan ya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seorang pemuda yang merasa dia berat untuk bangun malam, padahal dia sudah berusaha ya, sudah niat itu. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyarankan kepada penanya, la ta'si fin nahar yuqiduka fil lail. Kata beliau, jangan engkau durhakai Allah pada siang hari, maka Allah akan membangunkanmu pada malam hari. Itu kata beliau radhiyallahu ta'ala. Berkenaan dengan kecintaan terhadap Al-Quran, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan, lau taharat qulubuna ma sya'abat min kalami ma syabi'at min kalami rabbina. Lau taharat qulubuna ma syaba'at min kalami rabbina. Andai kata hati kita itu bersih, maka hati itu tidak akan pernah kenyang menikmati perkataan Rabb kita, yaitu Al-Quran. Jadi indikator kedua. Indikator pertama tadi apa? Berat sholat malam. Indikator kedua apa? Mau membaca Quran kok malas, boro-boro malas, nggak ada waktu katanya. Ini ya. Maka coba kita introspeksi diri. Anak pribadi introspeksi, antum semua introspeksi semua. Kapan kita terakhir baca Quran? Nah, itu kan. Dari situ aja udah terlihat. Maka mari kita perbaiki hati kita. Kalau seandainya hati kita bersih, kata Utsman tadi radhiyallahu ta'ala, tidak akan pernah kenyang untuk menikmati perkataan Rabb kita, yaitu Al-Quran. Lebih enak apa? Dengerin apa? Dangdutan. Allah musta'an. Ya. Kemudian kalaupun cara bertaubat, maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka beliau mensyaratkan ada 5 dalam bertaubat ya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena personal ya, bukan karena pencitraan apalagi ya, waliyadzubillah. Artinya itu memang dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah menyesal. Ya, menyesal. Kalau perlu tidak sungkan, kita tidak usah sungkan untuk menangis, ya, menangis kepada Allah.
bersujud menangis kepada Allah sebagaimana tangisan seorang muslim itu menggugurkan dosa, ya, menggugurkan dosa-dosa. Seperti angin yang mengeringkan daun basah. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah meninggalkan atarku, ya. Meninggalkan berarti dia tidak terus-terusan mengulangi dosa itu, ya. Kalaupun ada hak manusia, maka harus ditunaikan. Kalau berhubungan dengan manusia, maka harus ditunaikan. Minta halalnya, minta maaf, ya, minta maaf. Kalaupun dia tidak menerima, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah jujur, minta maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Ya, kalaupun kita merasa ada kesalahan dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah azam, berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan pintu taubat itu selalu terbuka dan akan terus terbuka selama matahari masih terbit dari barat. Iya, artinya kita masih hidup sehat sebelum nyawa di kerongkongan. Artinya sebelum datang sakaratul maut, itu pintu taubat masih terbuka lebar. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidaklah ada yang bisa menghapus dosa-dosa ini kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Zat yang maha mengampuni dan maha merahmati. Ini hadis Bukhari Muslim, sebagaimana kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin, dalam bertobat. Doanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Atau bisa dilakukan dengan sholat taubat, ya, sholat taubat 2 rakaat biasa, bisa dilakukan di manapun, di kapanpun. Setelah itu baru berdoa, ya, bisa dirujuk kembali. Kemudian cara bertaubat adalah meninggalkan lingkungan yang toksik, lingkungan yang beracun. Teman-teman yang kurang baik tinggalkan, ya. Maka ketika kita meninggalkan karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan teman yang baik, teman yang tulus tadi, ya. Mencari teman yang tulus, teman yang baik itu memang taufik dari Allah. Tapi kalau kita niatkan meninggalkan teman karena Allah, maka insya Allah Allah akan menggantikan teman yang baik, ya. Kemudian yang kelima dari persiapan menyambut tamu adalah kita membuat planning, ya, perencanaan. Kira-kira target apa yang akan kita buat dalam Ramadan itu, dalam menyambut tamu mulia itu, ya, dibuat agenda, ya, target selain puasa, ya, salat malamnya, ya, salat tarawihnya, tilawahnya, sedekahnya, termasuk memberi makan kepada orang-orang puasa, ya. Nggak perlu nunggu kaya, nggak usah menunggu kaya, cukup mengajak teman atau bersedekah, dia punya apa yang berlebih di rumahnya, bisa langsung diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Dari Imam Tirmidzi dalam sunannya, barang siapa yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya buah-buahan di surga. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ya. Nah, ini keutamaan orang-orang yang memberi makan
orang yang berpuasa. Ya. Dari Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang menyediakan suguhan, ya, makanan, minuman, meskipun air putih, ya, meskipun apa? Air putih. Jangan meremehkan itu air putih. Ya. Berbuka, ya, menyiapkan makanan, minuman untuk orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa, maka niscaya hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari neraka. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Baik. Kalau kita lihat bagaimana salaf, ya, mengaji atau khataman kira-kira, ya. Maka kalau kita baca ceritanya Utsman bin Affan, ini untuk perbandingan aja, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghatamkan Quran setiap 3 malam sekali. 3 malam sekali hatam Quran. Itu beda, imannya memang beda, ya. Imannya memang beda, itu pilihan Allah. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana keseriusan dan kesungguhan orang-orang yang dijamin masuk surga itu. Yang sudah dijamin masuk surga, ya. 3 malam itu selesai. Kemudian ada yang mengatakan 10 malam. Imam Syafi'i rahimahullah hatam 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bayangkan. Kalau kita pernah mendengar tilawah hadr, ya, tilawah yang baca cepat itu di YouTube ada, bisa dianu tilawah hadr itu membutuhkan berapa jam ini? 3 jam, 4 jam kira-kira. Sampai hatam dengan cepat, ya, seperti itu. Maka tidak heran kalau beliau rahimahullah bisa hatam 2 kali, ya. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contoh yang patut kita jadikan motivasi, ya. Tentunya kita sesuaikan kondisi, ya, kita sesuaikan kemampuan dan kondisi. Yang penting apa? Diusahakan dawam atau continue, ya. Khairul a'mal adwamuha, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik amalan itu paling konsisten, yang paling konsisten. Wa in qalla, meskipun sedikit tapi konsisten. Meskipun setiap hari sedekah cuma 500.000 perak, ya, konsisten itu bagus. Daripada sekali sedekah 10.000 masuk celengan itu tapi lupa, nggak pernah masukin lagi. Nah, itu maghrur, dia tertipu. Nah, ini perlu kita planning, ya. Kemudian yang ke-6 jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengilmui fikih Ramadan, ya. Kita harus banyak-banyak ngaji, ya, dimanapun, ya, dengan guru-guru yang baik tentunya, ya, yang kita anggap sebagai panutan yang, ya. Maka di situ kita dimanapun kita harus ngaji, ya, harus belajar. Saya pribadi juga belajar, sama-sama belajar, saling mengkaji, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bab khusus tentang pentingnya berilmu sebelum beramal. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan menempatkan ayat tadi di atas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Tujuan kita mengilmui fikih Ramadan itu apa? Supaya diterima amalan itu, ya. Karena kita tahu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syarat diterimanya amal itu apa? Ada 2. Pertama apa? Ikhlas. Ya, ikhlas itu berarti dia mengamalkan amalan ibadah itu karena Allah, bukan karena riya dilihat orang, karena ada direkturnya, ada
ada ketuanya, ada orang temennya, jangan karena perintah apa orang, tapi karena lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Memutaba'ah, ya, mengikuti syariah sesuai yang dituntunkan Rasul SAW. Sudah adzan kah? Oh. Taib. Kemudian yang paling penting sebenarnya ini adalah pokok dari inti adalah membersihkan hati. Tazkiyatun nufus. Pokok daripada kita menyambut Ramadan itu adalah bagaimana kita membersihkan hati. Artinya gimana kita berusaha hati itu bebas dari hasad, ya, iri, dengki, dendam, apapun itu. Bahasa sekarang apa? Julid, ya, judes lidah kepada saudaranya. Ini seringkali kaum hawa yang sering, ya, ibu-ibu perempuan, karena memang didesain otak kanannya lebih besar atau otak ininya komunikasinya lebih banyak daripada laki-laki. 3 kali lipat kemampuan kalem. Ya, seperti itu memang sunatullah. Artinya kalau sudah tahu kapasitas dirinya, ya itu kita berusaha lah, ya, untuk menjaga hati kita. Ya, karena seorang mukmin, ya, ciri seorang mukmin ahli surga, itu apa? Bebas hatinya dari yang namanya kedendam, dengki, hasad, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah menyebutkan yang artinya, dan kami cabut segala macam dendam yang ada dalam dada mereka, ya. Dan surat Al-Hijr ayat 47 juga sama redaksinya, yang artinya, dan kami lenyapkan segala dendam yang ada dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali hatinya itu bersih. Ya, maka Ramadan itu adalah bagaimana Allah merancang sebuah pendidikan kepada hambanya supaya hati manusia itu bersih, ya, sebagaimana ciri ahli surga. Karena dikatakan hasad, iri, dengki itu melahap kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Nah, mungkin bisa adzan dulu atau apa, lanjut 5 menit, 10 menit, atau adzan dulu? Oke, monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terakhir adalah bagaimana cara hati kita itu tenang, terutama saat takdir buruk menimpa, ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mempunyai 6 tips, ya, bagaimana ketika takdir buruk menimpa seorang, ya. Seperti akhir-akhir ini, ya, menjelang Ramadan, biasa sering banyak kegalauan itu, status-status yang ya, yang galau-galau itu. Maka yang pertama atau secara umum adalah ya, bagaimana kita mengganti kacamata, cara memandang, ya. Cara memandang itu kita harus memakai kacamata iman, ya. Kacamata iman itu intinya. Artinya apa? Ketika kacamata secara zahir ini kita gantikan dengan kacamata iman, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang akan melihat sisi hikmahnya dari setiap musibah, ya. Dan dia yakin pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan, terus seperti itu, ya. Dan bagaimana dalam setiap zikir kita pagi sore, apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bagaimana kita
selalu ridho ya kepada ketentuan Allah. Raditu billahi rabbah. Artinya Allah sebagai Rabb. Artinya kita yakin Allah yang mengatur semuanya, yang menghendaki semua yang ada, kejadian-kejadian musibah yang ada, yang pada akhirnya hati itu akan lapang ya, dan hanya menggantungkan harapannya kepada Allah. As-Somad. Allah apa? As-Somad. Apa arti As-Somad itu? Satu-satunya tempat dia bergantung, gondelan ya, cekelan, joknya keliwong ya. Jangan pernah gondeli orang. Gondeli orang itu bikin tambah sakit hati. Bener nggak? Kecewa ya kan? Makanya ganti gondelannya ya. Gondelannya Allah As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Somad. Satu-satunya pegangan itu Allah ya. Kemudian kacamata iman ya, kacamata keadilan yang kedua. Artinya Allah, kita yakin Allah itu maha adil, tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Allah itu maha rahmat yang sangat luas. Itu yang ketiga, kacamata rahmat. Allah itu rahmatnya melampaui kemurkaannya. Sebagaimana hadis qudsi, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu melampaui kemurkaanku. Hadis muttafaq alaih. Artinya segala ujian cobaan ya yang ada pada kita semuanya itu adalah atas dasar rahmat Allah. Allah itu, cara Allah menyayangi hambanya seperti itu ya, dengan ujian-ujian ya. Meskipun kita anggap itu menyakitkan, tapi di balik itu Allah sayang pada makhluknya, pada hambanya. Kemudian kacamata yang keempat adalah hikmah pentakdiran. Artinya apa? Di dalam peristiwa, segala peristiwa yang terjadi itu pasti ada tujuan dan hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Terlebih manusia itu tidak dibiarkan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja? Tidak ada perintah, larangan. Ya, tidak ada pertanggungjawaban, LPJ istilahnya ya. Nah, dan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kacamata pujian. Bagaimana kita selalu bertutur atas segala masalah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala kondisi. Jadi hidup kita itu hanya dua jamaah sekalian. Ketika kita sedang naik, sedang baik, kita bersyukur. Ketika kita sedang down, terpuruk, maka kita sabar. Hidup itu cuma dua itu ya. Saat kita bersyukur, down, kita bersabar. Semuanya baik. Itu kata Allah, semuanya baik. Dengan syukur kita dapat pahala, sabar kita dapat pahala pula. Benar ya? Dan yang terakhir adalah kacamata ibadah. Di mana setiap kita ada musibah, kita katakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Oleh karena itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Terserah Allah yang maha menciptakan, mengatur segala sesuatu. Dengan demikian jamaah sekalian, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan hati yang tenang dan lapang. Maka kita tutup kesimpulannya, di mana dalam menyambut Ramadan itu tamu yang mulia, itu ada istilahnya konsep tasfiyah. Kita membersihkan hati, kita tazkiyatun nufus dengan bertobat tadi ya, kita berdoa, bertobat. Dan juga ada konsep tarbiyah, artinya kita mengilmui fikih Ramadan dengan baik sesuai dengan tuntutan sesuai dengan syariat yang disyariatkan kepada kita semua. Maka dengan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan kemudahan dalam mengisi Ramadan besok insyaallah taala.
sehingga kita bisa meraup keutamaan Ramadan yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita keluar menjadi alumni, para alumni Ramadan yang memperoleh gelar takwa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.